Banyak yang diingatkan sama Nabi, jangan sampai datang Ramadan dia kagak kecipratan yang Allah bagi di bulan Ramadan. Ada golongan ternyata orang-orang yang Ramadannya masuk, umurnya sampai, berarti kesempatannya ada, tetapi justru dia bagian orang yang gak dapat apa-apa. Dalam sebuah khutbah Nabi SAW mau khutbah, naik ke atas mimbar. Tiba-tiba di tengah perjalanan Nabi mau jalan ke mimbar, Nabi amin, 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 tapi nggak ada doanya, nggak ada doa. Tapi sahabat dengar, Nabi bilang amin. Jalan dikit lagi, amin. Jalan dikit lagi, amin. Habis selesai khutbah, udah kelar selesai sholat, sahabat beraniin diri nanya, Rasul, tadi kami dengar kau ucap amin, tapi nggak ada doanya. Ada apa gerangan wahai Rasul? Maka kemudian Rasulullah berkata, barusan Jibril datang kepadaku. Apa yang Jibril datang? Jibril bawa doa. Jadi doanya yang doa Jibril. Yang aminin Man adraka Ramadan. Siapa orang yang sampai di bulan Ramadan tapi dia masih jadi siapa? Masih jadi tukang mudminul khamr, masih jadi tukang doyan minum minuman terlarang, atau bukan minum tapi kerja mendapat andil bagian dari minuman terlarang. Nggak dapat andil, cuman tenaga kerja, tukang gotong botol minuman, tukang nuang botol minuman, atau tukang nganter minuman ke meja orang yang minum, semuanya satu kesatuan. Ingat, Allah jauhin kita, anak keturunan kita dari minuman yang Allah larang. Berarti siapa yang sampai Ramadan tapi masih dengan tingkah lakunya mabok-mabokan, minum minuman terlarang, Allah haramin dia dari rahmatnya, dari ampunannya, dari segala kebaikan yang Allah berikan di bulan Ramadan. Qul amin. Kata Jibril, katakan amin wahai Muhammad. Faqultu amin. Nabi bilang, saya aminin doanya Jibril. Amin. Orang datang Ramadan tapi masih doyan minum minuman terlarang, dia dijauhin dari Allah. Qul amin. Bilang amin. Faqultu amin. Kedua, man adrak Ramadan. Siapa lagi orang yang sampai di bulan Ramadan tapi dia masih jadi siapa? Akun. Durhaka nih orang tua. Ini orang tua ngomongnya kasar, ngomongnya sekata-kata, nyinggung perasaan. Namanya kita hidup, Bu. Orang hidup, kalau mau ditanya kita banyak salah sama siapa? Sama yang serumah sama kita. Dari yang serumah paling banyak sama siapa? Sama yang sekamar sama kita. Ibu sekamar sama siapa? Malaki kan? Paling banyak dosa sama laki. Atau kalau udah nggak ada lakinya, paling banyak sekamar sama siapa? Kebetulan ibunya, kebetulan bapaknya misalnya, atau kebetulan anaknya umpamanya. Pokoknya ambil yang orang paling sering sama kita, paling sering kita salah sama dia. Boleh gitu aja. Sering sama suami, pasti banyak dosa sama suami. Sering sama orang tua, pasti banyak dosa sama orang tua. Namanya kita manusia. Ada titik lelahnya, capeknya, toto kalau ngomong seenaknya. Itu kalau nggak sengaja aja ada dosanya, apalagi sengaja. Allah kan ingetin, fala taqul lahuma uffin. Allah ingetin, jangan umum sekata-kata sama orang tua, apalagi sampai menentang, walaupun hanya dengan kata uff. Uff itu kan 2 huruf.
Ibaratnya kalau kita nih bahasanya begini doang nih. Segitu orang Betawi ya. Apa aja, apalagi secara sengaja terang-terangan ngomong kasar. Mak bisa apa ya mak? Kalau makan tuh jangan kotor. Ngomongnya ngangkat, gayanya orang Betawi. Kita kalau ngomong memang begitu katanya ngomong. Nah, Allah suruh ngomong sama orang tua bukan begitu, ngomongnya baik. Walaupun kamu punya logat orang Betawi. Ada lagi logatnya orang Manado. Kalau ngomong gimana? Hah? Orang Manado ngomong gimana? Pangan apa kita? Bahasanya begitu. Ngomong seenaknya. Punya logat, nggak punya logat. Ngomong sama orang tua harus baik. Kita dipesenin sama Allah bersikap baik sama mereka. Makanya yang masih punya orang tua, jagain yang benar, sayangin yang benar, rawatin yang benar. Ntar yang paling dikangenin sama kita panggilan nama kita yang disuarain sama mulut dia. Tahu nggak? Jadi masih ada jagain. Jadi ingat, kalau sampai ada masih ngeganjel di hati kita sama orang tua, ketemu Ramadan kita nggak sempat minta maaf, kita rebo, orang tua masih ngebekas di hatinya sikap kita yang buruk, datang Ramadan abadahullah, Allah jauhin dia dari Allah. Qul amin, kata Jibril, katakan amin wahai Muhammad. Faqultu amin. Hakam orang tua jauh dari Allah. Ramadan bukan dekat, jauh dari Allah. Amin, aminnya malaikat, aminnya Rasulullah. Ketiga, siapa yang sampai lagi Ramadan terus di hatinya masih punya syahwat buat Allah. Jangankan Ramadan, kita ketemu lagi nih poin ntar nisfu Syaban. Malam nisfu Syaban Allah ampunin semua dosa-dosa para hamba kecuali, ada kecuali siapa? Siapa yang di hatinya menyekutukan Allah dan siapa yang masih punya unek-unek sama sesama saudaranya. Dan yang terakhir siapa? Siapa yang sampai Ramadan masih punya unek-unek ganjel di hati, unek-unek kesel di hati, masih ada silaturahmi yang putus, masih ada orang yang ogah mau ditegur, masih ada orang yang kalau datang yang plengos pada sono, yang satu pada sono, ada sebelahan kagak kayak kenal, nggak kenal, nggak teguran, nggak. Ada yang begitu? Kadang-kadang yang sedih kan sesama majelis ya. Mana yang iya itu yang paling. Jadi kadang-kadang yang bikin sedih kan begitu. Kalau ini urusannya sama orang-orang gak kenal Allah dan Rasulnya, kita aja masih sedih dan mereka masuk kategori orang rugi. Nah, kalau terjadinya sama orang-orang di majelis, sesama majelis, ketemu, kagak kenal, yang sebelahnya ditegur, mana aja, yang ngatuk, yang murid, gak ditegur-tegur. Katanya yang kagak ditegur, emang gua ngarep ditegur sama lu. Samaannya dua-duaan. Kagak ditegur dia juga lebih ogah negur. Bukan yang ditegur malah dia negur, kan bikin orang malu gitu ya. Plengosin kita salamin, dicuekin kita yang tegur. Iya betul kagak? Ada orang cemberutin kita yang senyumin gitu kan, mestinya gitu. Ini malah kamu bisa, gua juga bisa. Betawi banget sih gitu, janganlah serem. Kalau sama orang majelis lebihnya tinggi.
ngaji, nuntut ilmu, belajar bareng-bareng, sama-sama meraih kebaikan, sama-sama duduk di tempat kemanfaatan, tetapi di hatinya punya hawa, belum bisa dia kalah. Dari sini gimana? Na'udzubillah. Apa kata Nabi? Jibril bilang, siapa yang datang Ramadan tapi di hatinya masih punya sangkutan masalah yang belum terselesaikan, yang bikin akhirnya antara dia dengan yang satunya jadi punya masalah. Apa yang jadi masalahnya? Yang jadi masalah terbesarnya, ab'adahullah, Allah jauhin dia. Qul amin, kata Jibril, wahai Muhammad katakan amin. Faqultu amin. Aminnya diiyain nama Nabi. Ibu, makanya sekarang momen tawakufan, momen kita mau menuju Ramadan. Kalau Allah izinkan umur dikasih panjang, ketemu lagi kita Ramadan, jangan sampai Ramadan datang ada kriteria 3 golongan ini sama kita, Bu. Maka kita belajar dari sekarang. Wabil khusus sebelum ketemunya nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban juga bulan mulia. Di bulan ini yang bulan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau jaduin bulan ini bulannya kita mulai siap-siap untuk Ramadan. Jadi nanti malam nisfu Sya'ban udah gak ada lagi catatan buruk antara kita sesama kita. Begitu datang malam nisfu Sya'ban, hati udah penuh lepas maafin semua kesalahan orang. Begitu datang malam nisfu Sya'ban, kita udah gak punya lagi kekesalan, kedengkian, kebencian kepada sesama dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang bulan malam nisfu Sya'ban, doa-doa kita semua tidak ada yang ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Berkat bersihnya hati. Bersihnya hati. Oleh karena itu di momen tawakufan ini, ayo kita sama-sama belajar untuk merelakan. Barangkali siapapun dari kita punya kenalan, ada yang mungkin meninggalkan luka bekas di hati kita. Sekarang kita maafin, udah deh, kelarin aja, kagak ada mau sangkutan sama siapa-siapa. Ibu tahu bahagia yang paling sederhana. Jadi orang mau bahagia, jangan repot-repot mau senangnya kebanyakan. Karena bahagia yang paling sederhana itu apa? Tidak pernah menyakiti orang. Orang kalau udah gak pernah nyakitin orang, insya Allah mau hidupnya punya gak punya, rumahnya besar gak besar, punya anak gak punya anak, punya pasangan gak punya pasangan, hidupnya bahagia. Tapi kalau orang masih punya nih urusan di hati, apalagi pernah menyakiti orang, ini bukan cuma tentang kita yang tersakiti mulu. Kadang-kadang kita juga suka nyakitin orang. Betul apa enggak? Orang mau punya uang sebanyak apa, mau punya rumah sebesar apa, mau punya anak pinter-pinternya seapa, bahkan mau punya pasangan yang gantengnya seapa, gak bakal bahagia. Kenapa? Pernah nyakitin orang, pernah lukain orang. Maka kita jaga. Ini momentum di mana kita tawakufan majelis kita sementara. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kuatkan hati kita untuk mudah memberi maaf kepada orang lain. Dan ya Allah, maafkan kita kalau selama ini kita pernah menyakiti orang lain. Ya Allah, mudah-mudahan orang-orang yang dulu pernah tak sengaja terlontar kata kita yang menyakiti perasaannya, Engkau gerakkan hati mereka untuk memaafkan kita semua, ya Allah. Dan hari ini ya Rabb, Engkau sebagai saksinya, siapapun orang yang pernah nyakitin saya, yang pernah lukain saya, yang pernah jahatin saya, yang pernah ngomongin saya, yang pernah jelas-jelas menikam saya, pernah jelas-jelas menzalimi saya, aku maafkan semua salahnya dia, ya Allah.
maafkan semua kezalimannya ya Allah, hanya semata-mata karena aku berharap maafmu ya Allah. Mudah-mudahan insya Allah semua doa kita, harapan kita, dan semua yang kita minta sama Allah berkat daripada kemuliaan bulan-bulan mulia. Hari ini kita masih berada di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah sampai kita ketemu bulan Ramadan. Insya Allah kemuliaan di bulan Sya'ban Allah bagi kita semua. Kemuliaan di bulan Ramadan Allah berikan kepada kita semua. Allah kasih kita rahmatnya, Allah kasih kita ampunannya, Allah juga bebaskan kita dari belenggu api nerakanya. Amin amin ya rabbal alamin.